Kalau ke luar negeri, kayaknya setelah lunas utang deh kayaknya. Setelah apa? Setelah lunas utang. Oh, setelah lunas utang. Jadi utang itu lunas setelah 2017 ya. Oke. Artinya kan baru-baru kemarin selesai itu ke luar negeri. Karena dulu mikirnya tadi, nah ini konten-konten saya di Instagram tuh. Kalau punya utang jangan dulu flexing gitu, jalan-jalan kan, sadar diri lah gitu kan. Nah makanya saya mulai leluasa bisa ke luar negeri itu waktu lunas utang, setelah lunas utang. Ya pasti tadi di setiap tempat atau lokasi itu kan bagaimana ngeliat di daerah ini ada ini dulunya begini, itu kan jadi bagi kita bagi muslim mah makin bersyukur gitu kan, makin melihat bahwa oh benar ya ciptaan Tuhan tuh ciptaan Allah tuh luar biasa gitu kan, jejak-jejaknya tuh jadi asar tuh tanda gitu bagi kita untuk bersyukur lagi. Goalnya tuh karena ngomongnya namanya spiritual journey, pasti harus ningkatin spiritualnya kan. Jadi kita ada pintar-pintarnya si ustadz ataupun si pendamping itu untuk menghubungkan itu. Nah ini buat teman-teman ya, kalau misalkan punya mimpi apapun mimpinya, mimpi misalkan pengen jalan-jalan ke luar negeri, mimpi bangun rumah tangga, mimpi bangun bisnis gitu kan, saran saya mimpi nomor satunya umroh dulu aja. Nah nanti pas di umroh ya, di multazam, di raudhoh itu bawa doanya, bawa mimpinya. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di Turin.id podcastnya, podcast traveling. Kali ini Mantap. bersama, yang sudah kalian tahu, Kang Dewa Selling. Selamat pagi, Kang. Iya, pagi. Luar biasa. Akhirnya aku nyamperin Kang Dewa ke Bandung ya. Waduh, luar biasa nih. Karena tamunya istimewa sekali, jadi harus disamperin ini. Nah, sebelum kita ngobrol panjang mengenai traveling, Kang Dewa, aku buat teman-teman nih, seharusnya sih udah tahu dengan followersnya Kang Dewa 1 juta followers, pasti udah tahu lah ya. Tapi aku masukin di sini nama Instagram itu Dewa Eka Prayoga atau Dewa Selling, dan dia public figure, guys. Punya bisnis owner 40 brand, Kang. Ya, Allah. 41 tepatnya. Plus itu satu itu. 40 brand berarti bergerak di bidang macam-macam. Industrinya macam-macam ya, platform ya, apa dunia edukasi, di skincare, di macam-macam. Oh, dari 40 itu multi industri. Oke. Best selling author 24 books. Ya, Allah 24 buku, bestseller semua juga. Setahun berapa, Kang? Setahun saya cuma 2-3 buku. Tapi sekarang lagi jarang nulis. Oh, jarang. Sekarang nulis. itu kan terakhir tuh di usia 31. Sekarang saya usia 33 kan. Itu 24 buku. Nah sekarang mulai nulis buku lagi, cuman jatuhnya propasnya kayaknya sih bakal bentuk ibu. Oh, bentuk ibu. Enggak buku gitu. Oke. Ya kalau ibu kan nggak bangga gitu. Ibu kayak nggak lucu. Kalau buku itu beneran buku itu. Udah jadi bener dan Iya. Dan ini masih available berarti buku? Ada, masih ada. ada. Oh, berarti kalau misal order pun bisa langsung ke linknya aja. Walaupun beberapa sekarang udah saya bikin format e-booknya sih supaya lebih praktis ya. Lebih praktisnya nggak perlu lagi dicetak ya. Iya. Itu first winner of affiliate 30 affiliate contest. Lagi ramai ya. Lagi rame. Kang Dewa ini udah 30 kali menang, sekarang baru ramenya. Iya, ramenya baru sekarang, enggak tahu lah. Telat mereka. Atau saya kecepatan. Ya, emang mulainya tren affiliate itu di tahun berapa? Kalau di Indonesia mungkin trennya trennya sekarang kalau di Indonesia nih. Trennya sekarang nih. Nah, saya mulai 2013. 2013 sudah mulai. 2013 masih orang nggak paham tentang affiliate, membedakan dengan dropship, reseller apa, bedanya nggak ngerti gitu. Dan waktu itu juga saya pernah ngisi di 2015 tuh kalau nggak salah sama teman-teman dari luar tuh, dari Kanada, India, Amerika kan ngumpul lah. Nah saya perwakilan Indonesia kan ngisi sharing. Nanya sama mereka, lu biasalah ngambil kalkulator, ngecek, nanya revenue, biasa income. Berapa earning lu kalau di luar, kalau misalkan sekali launching dan dapat komisi, ya kita dapat ya nggak, dia sebut dolar, saya konversi kalkulator 13.500, itu bisa nyampe di angka 7-8 miliar tahun 2015. Nah saya waktu itu launching produk itu paling mentok 1,5 M, dan di Indonesia saya udah dijulukin Mastah gitu kan. Nah mereka apa gitu. Nah singkat cerita dari 2015 sampai 2021 gitu kan, berarti kan kurang lebih 6 tahun main affiliate tuh ikutan kontes produk digital apapun lah, affiliate itu menang 30 kali
sekali. Sekarang baru rame. Ya udah kemana aja lu? Kang Dewa udah basah kuyup ini baru. Iya, kita baru nyebur. Dan berarti itu di awal itu Kang Dewa belajar cara affiliate. Iya, dokter dia. Karena kan dulu tuh punya kerugian utang lah, mana yang harus diberesin. Ya, Cuman bingung kan, apa nih bisnis yang bisa ngasilin duit cepat dan besar gitu. Kerja kayaknya nggak mungkin, nggak punya ijazah juga. Bisnis juga kalau misalkan bangun dari nol, itu posisi nanti harus ngurusin karyawan, mumet lah. Iya. Apa ya, pas dicek, waktu itu di luar negeri emang udah rame. Di luar negeri tuh kayak transaksi payment, pembayaran, juga kayak apa tuh udah semua otomatis kan. Iya. Beda dengan Indo, kalau kita dulu zamannya waktu itu, saya pernah jualan namanya Melek Finansial gitu kan, sama Headcopy Rating e-course. Itu customer tuh nanya, Kang kapan dikirimnya katanya? Dikirimnya pakai ini atau maksudnya ekspedisi gitu. Gue nih jualan e-course, lu kira jualan buku gitu. Jadi mereka tuh belum teredukasi tentang produk digital. Dulu orang-orang nyinyirin Cie jualan e-book, Cie jualan e-course. Sekarang mereka pada jualan. Jadi yang nyinyir sekarang pada bikin juga gitu. Nah, itulah. Jadi saya sudah lama banget main affiliate 2015, kenalnya 2013, mulai eksekusi banyaknya di dunia 2015. Dan kemarin 2021 sempat udah beres. Guyonannya mah gitu, bosan menang dulu. Tapi ya karena sibuk bisnis aja ngurusin brand banyak kan gak ada kesempatan gak ada waktu untuk ngurusin penjualan orang lain gitu, produk orang lain gitu sih. Dicapai menang gitu. Iya. Dan berarti sekarang makin banyak orang minat menjadi afiliator. Iya. Dan salah satu bukunya itu di 24 buku itu ada yang menjelaskan bagaimana cara. Nah, kalau buku di atas 24 gak ada. Saya nggak bahas affiliate. Oh gitu. Bahasnya penjualan umum lah biasa. Nah, makanya sekarang nih saya nulis ebook judulnya tentang 100 juta pertama dari affiliate. Nah, ini kan orang-orang demand, kita kan bisnis, ada pasarnya deh. Kelihatan kita langsung. bikin ebooknya gitu kan. Nah, makanya momentumnya sekarang lagi ramai, udahlah saya bikin gimana caranya teman-teman bisa main affiliate yang benar gitu, supaya bisa komisinya nggak cuma sekedar recehan bahasanya, bisa dapat ratusan juta juga gitu. Jadi sebenarnya 24 buku itu belum ngomongin affiliate. Belum. Sekarang lagi trennya barulah mau dibuat. Iya, kan? baru kita bikin. Luar biasa. Tungguin guys. Beli langsung keburu kehabisan. Ebook berarti nanti. Iya, ebook bentuk formatnya. Wow, 4.000 plus alumni dan 20.000 members nih. Alhamdulillah. Ya, jika saya bikin workshop training tuh. Ya, kalau dulu bikin workshop tuh peserta cuma di angka 50 orang, 40 orang, dan harganya cuma 50.000 dulu ya. Dulu waktu awal bangun karir personal brand itu. Sekarang kan workshop saya di angka 7,7 juta, 8 juta, premium lah termasuk premium. Nah, pesertanya alhamdulillah 100 orang, 120 orang, rekornya 150. Jadi sekali workshop udah sekian miliar gitu kan. Nah, alumninya ada 4 ribuan total. Membernya ada member e-course ada total 20.000. Berarti nggak bisa sembarangan ya Kang Dewa bikin iklan, Iya. Karena garis kerasnya nih banyak sekali. Iya, garis kerasnya nih. Oke, dari 40.000, apalagi semenjak pandemi itu orang makin melek dengan digital. Pasti. Saya juga banyak diundang sama corporate, komunitas, kampus dan segala macam. Terutama kayak BUMN bahkan kontak juga gitu. Kang, ngisi dong dunia ini, dunia filantropi juga sama, Kang, sharing. Karena waktu itu kan ya nggak bisa dipungkiri juga pandemi itu salah satu lonjakan digital. Iya pasti. Digital naik terus gitu kan, gara-gara pandemi kan. Saya diundang terus, jadi tuh full lah. Webinar ngisi tentang digital marketing kayak apa ya jelas saya. Momen itu waktu itu pengenalan tentang digital marketingnya gitu. Dan itu pun dosen digital naik di situ juga. Di situ juga ya? Oh, main di situ. 2020 aku bikin dosen digital naik 8.000 followers dari sana sampai sekarang aku masih diundang-undang terus sama mahasiswa gitu. Karena namanya itu dosen digital. Tambah lagi digital. Jadi positioningnya gitu ya. Positioning pas. Oke, nah berarti semenjak dari pengalamannya Kang Dewa pengalaman Kang Dewa yang ngebawa Kang Dewa ini sampai jalan-jalan ke luar negeri. Ya alhamdulillah juga. Sebenarnya kalau jalan ke luar itu justru banyaknya tuh kerjaan sih. Jadi secara background saya itu sebenarnya secara personal itu nggak suka jalan-jalan. Sebenarnya kenapa nggak suka jalan-jalan? Aslinya saya gak suka foto-foto. Nggak suka foto. Kadang kan di balik jalan-jalan pengen foto-foto bener gak sih? Kadang gue pengen flexing tuh kan. Gue tuh gak suka foto aslinya. Nah, kalau nih fotonya di Facebook, di Instagram banyak tuntutan peran gitu ya. Makanya kalau di galeri handphone saya tuh jarang ada foto gitu. Kecuali tadi untuk kayak kepentingan personal branding naikin gitu.
Nah karena saya mikir kenapa sih orang jalan-jalan tadi pengen hiburan, pengen me time gitu kan, atau family time, couple time gitu kan, healing gitu kan. Nah saya nggak suka itu sebenarnya. Tapi tadi kalau ketika ada iming-iming kayak, Kang ini ada ngisi training, tiba-tiba diundang ke Dubai, ke Turki atau misalnya ke Hong Kong, ya udah ayo. Tapi kalau cuma jalan-jalan, apa tujuannya? Jalan-jalan, gak usah lah. Jadi emang harus ada tujuan dulu. Ada misi dulu. Selain jadi jalan-jalan. Betul. Oke, nah pengalaman pertama ke luar negeri itu kapan, Kang? Kalau ke luar negeri, kayaknya setelah lunas utang deh kayaknya. Setelah apa? Setelah lunas utang. Oh, setelah lunas utang. Jadi utang itu lunas setelah 2017 ya. Oke. Artinya kan baru-baru kemarin selesai itu ke luar negeri. Karena dulu mikirnya tadi, nah ini konten-konten saya di Instagram tuh. Kalau punya utang jangan dulu flexing gitu, jalan-jalan kan, sadar diri lah gitu. Nah maka saya mulai leluasa bisa ke luar negeri itu waktu lunas utang, setelah lunas utang. Nah ke luar negeri pertama tuh pastinya kalau saya muslim umroh dulu. Umroh, coba di sana gitu kan. Nah berikutnya baru tuh mulai saya open ke teman-teman untuk mau sharing, tiba-tiba diundang ke teman-teman di Hong Kong gitu kan, tiba-tiba kita lakukan spiritual journey pendampingan ke Turki gitu. Gitu sih 2017 per tahun biasanya berangkat 1-2 kali ke luar negeri, dan itu pun negaranya itu doang karena saya tadi backgroundnya, makanya tadi saya nanya kan sebelum mulai ke Eropa gimana, saya belum pernah ke Eropa loh. Ke Jepang saya belum pernah loh. Ke Jepang belum pernah loh. Kecuali nanti kalau bikinin misalkan trip apa, misalkan mastermind apalah gitu ya. Bikin, ayo kita ke Jepang gitu. Bisa nanti kan, nanti buat paket. Bikinin paketnya ya. Bikin paketnya trip with Kang Dewa ke Jepang. Kan. Kan lumayan 5 hari ilmu semua ada di situ kan. Dan aku lihat ada baru-baru ini dia trip bisnis trip. Jadi iya, bisnis trip jatuhnya kan. Ke China. Iya, Jadi, Korea dia nganterin ke riset mereka. Gitu. Jadi bersama tim bisnisnya ngajakin followersnya itu untuk bisnis ke sana. Gimana sih cara bisnis itu berkembang di sana? Betul. Bisa tuh nanti. Bisa. Sekarang teman-teman cewek-cewek lah, maksudnya tuh yang dia kan saya follower rata-rata business owner. Katakanlah pebisnis skincare atau kosmetik kan ke Korea untuk riset produk, misalkan inspirasi apa di sana, campaign-campaignnya gimana. Ke Jepang mungkin dia pengen ngelihat apa sih yang beda di sana, teknologinya di sini nggak ada, di China juga, di Tiongkok gitu kan. Itu inspirasi banget. Makanya kemungkinan saya tuh kalau ke luar negeri kayak ke Asia, ke Eropa, kayaknya temanya bakal bisnis trip. Bukan murni jalan-jalan gitu, kayaknya enggak deh kayaknya. Itu bukan dewa banget gitu kayaknya. Jadi judulnya itu bisnis trip. Iya. Di balik itu baru jalan-jalan. Oke. Nah, berarti pengalaman pertama itu justru langsung umroh. Di 2017. Dan alhamdulillah per tahun sih hampir tiap tahun sekarang sudah dikomitmenkan umroh gitu. Oke, itu bersama keluarga. Karena keluarga tergantung. Kalau umroh akhir tahun biasanya sama keluarga. Kalau umroh Ramadan itu sendiri. Siapa yang me time? Oh, me time-nya ke umroh ya. Iya, umroh biasanya. Nah, selain umroh, habis itu ada negara apa lagi tadi? Tadi di Turki ngambil waktu itu karena spiritual journey temanya. Kita pengen ngelihat peradaban Turki kayak apa. Kita dampingin lah jemaah-jemaahnya. Terus juga ke Dubai ngelihat perkembangan negara di sana seperti apa gitu kan. Kalau kayak ke Hong Kong itu undangan training. Ada di sana orang-orang Indonesia sih gitu kan. Kang ini udah saya datang ngisi-ngisi di sana gitu aja sih. Oke, aku mulai ke spiritual journey di Turki. Nah, spiritual journey yang dimaksud Kang Dewa itu aku justru belum. Iya. Spiritual journey di Turki itu seperti apa maksudnya? Pada akhirnya tuh kita pada saat ke sana itu memang tadi campaign itu bahwa kita spiritual journey, misalkan melihat jejak-jejak Islam di negara-negara Turki gitu kan. Bagaimana di daerah Istanbul seperti apa, bagaimana dulu kekhilafahan seperti apa. Nah kekuatannya itu memang walaupun kita tanda kutip jualan Turkinya gitu kan, tapi itu kita harus megang orang yang memang pandai dan tahu kisah zaman dulunya. Nah dulu tuh di sini tuh gimana, ini tuh gimana culture-nya kayak apa, di mana kekhilafahan itu yang diceritakan. Kang Dewa yang buat itinerary-nya. Kita mendampingi, ada ustadznya, saya juga gak paham secara ini kaji, saya mendampingi aja lah gitu kan. Paling sharing-sharing tentang kajian-kajian sederhananya lah gitu. Tapi kalau misalkan konten tentang Turkinya ada orang yang paham. Bisa sih, saya nggak mau jadi dewa sejarah, tapi bukan dewa selling. Oh, jadi memang sudah ada orang yang paham tentang sejarah Islam. Iya, gitu. Oke, berarti Kang Dewa mencari tahu di sana ada apa aja. Apa, saya dampingi aja peserta-pesertanya. Yang paling berkesan dari spiritual journey di Turki itu apa, Kang? Ya pasti tadi di setiap tempat atau lokasi itu kan bagaimana ngeliat di daerah ini ada ini dulunya begini, itu kan jadi bagi kita bagi muslimah makin bersyukur gitu kan, makin melihat bahwa benar ya ciptaan Tuhan tuh Allah tuh luar biasa gitu kan, jejak-jejaknya tuh jadi asa tuh tanda gitu bagi kita untuk bersyukur lagi.
goalnya tuh karena ngomongnya namanya spiritual journey, pasti harus ningkatin spiritualnya kan. Iya. Jadi kita ada pintar-pintarnya si ustadz ataupun si pendamping itu untuk menghubungkan itu. Oke. Bagaimana di Indonesia tuh udah luar biasa Indonesia nih. Iya. Ke Turki dengan wah Ijo dulu kekhilafan hancur di sini, kenapa? Nah itu diceritain tuh. Ya kayak gitu-gitunya sih. Oke, nah itu satu paket lah dengan ke Dubai. Iya sama. Nah, di Turki kan wah sangat keras Dubai ini hedonnya lah. Iya juga ya gitu kan. Ini kok gini jadi kayak Beda. banyak istighfar astagfirullah. Tapi juga jadinya kan tadi jadi kan komparasi kan. Iya, Oh iya. ternyata emang di luar negeri tuh kayak begini gitu kan. Luar biasa perbandingan walaupun bahasa di sana negara Arab gitu kan, tapi ya teknologi luar biasa juga pertumbuhannya. Cuman juga tadi banyak istighfar ketika melihat yang nggak sesuai value gitu kan. Oh gini ya gitu kan. Gitu sih. Dan aku juga baru tahu juga di Dubai itu ada spiritual journey. Iya. Karena yang kita tahu selama ini kan Dubai itu ya Iya. apa teknologi, Iya. jalan-jalan mewahnya. Iya. Nah, apa Dubai itu? Justru sengaja didampingkan supaya bisa beristighfar tadi. Jadi makin journey, makin spiritual. kan ada ya kayak misalkan Masuk. tanda kiamat tuh gimana gitu kan nih menjulang tinggi kok sialan bener juga ya gitu. Tapi jadi ya gitu kan yang satu memakai banyak jejak-jejak dulu gitu kan ini mah bagaimana era modern di Arab tuh begini gitu. Itu juga kan akhirnya kalau kita ngelihatnya sisi spiritual kan jadi meningkatkan keimanan. Kalau ngelihatnya teknologi ya bakal itu juga tergantung kita mandang kan gitu. Nah, itu pinter-pinter yang bawa konten. Oh, berarti pada saat ke Dubai, astagfirullah ternyata. Iya kan, benar. Kiamat sudah mau dekat. Gitu. Iya. masuk. Oke, itu Dubai. Berarti itu salah satu paket yang dari Turki ke Dubai. Iya. Itu aja paketannya kan. Ya itu. Terus kalau yang ke Hong Kong itu tadi saya akhirnya training karena training di sana ya sama beberapa titik kan akhirnya mumpung-mumpung gitu tipenya kan. Oke. Mau diundang isi komunitas ini di sini. Udahlah. Rata-rata mama sih yang undang di sana kan. Udah isi. Jadi dari Hong Kong ini orang bisa bilang komunitas yang di Hong Kong. Komunitas Di Hong Kong dia Indonesia, cuman di sana gitu. dia ngajak Kang Dewa untuk ngisi di sana. Iya, dan taunya sama dari online, ngundang. Oh saya ya udah kan di sini banyak yang butuh di training, ya udah ayo gitu. Dan begitu tahu Kang Dewa akan ke Hong Kong, komunitas lain pun akan ngikut juga. Iya, langsung kan akadnya Mas Satu tiba-tiba di sana kan sharing, surang sharing. Dan jadi jalan-jalan. iya. Tapi juga cukup berkesan juga kan karena juga mereka pengen menservisnya sebaik mungkin kan jalan-jalan akhirnya kan ke tempat-tempat tertentu yang gini bagaimana yang tempat apa ya kan rata-rata jalan kan di sana ya ke keretanya begitu jalan-jalan gini-gini yang di Indonesia nggak ada lah bahasanya. Oh, oke. Di Hong Kong itu kalau jalan-jalan itu Kang Dewa kemana aja? Wah saya lupa tepat namanya, yang pasti mah hampir semua titik di sana kita Datang. sama dia diajak didatengin. Oh, jadi setelah ngasih sharing baru diajak ucap Iya gitu biasa lah. Nah Kang di Hong Kong itu kan termasuk kalau aku nggak salah aku belum pernah ke sana, tapi yang ku tahu itu di sana dikit nggak sih jajanan halal food di sana? Iya itu tantangannya di situ juga. Cuma kan saya karena ada circle di sana yang mereka juga Muslim, dia udah tahu titik-titiknya lah gitu. Oke. Nah kalau misalnya seandainya Kang Dewa ke Eropa dan ke tempat yang jarang dengan halal food, Nah, itu sih harus dipastiin dulu sih di awal. Oh gitu. Ya maksudnya nanti di sana itu pertama itinerary ya, itinerary kayak gimana. Kedua tadi makanan saya gimana. Tiga tempat tidur, tempat istirahat di mana gitu. Baru ngomongin detail-detail lainnya mah semangga lah gitu. Oke. Biasanya kan kalau mau ke luar negeri, jangan kan keluar negeri ke luar negara gitu kan. Luar negeri di Indonesia pun kalau kemana tuh nanti tidur di mana istirahatnya, juga nanti makannya titik-titik di mana gitu. Itu karena penting lah buat kita. Iya, karena beberapa kali aku podcast itu aku nanya ke teman-teman narasumber ini kalau misalnya di suatu negara jarang nih food halal foodnya, kalian ini alirannya yang mana sih? Yang alirannya kalau misalnya ya udah yang penting makan ayam chicken meskipun di situ ada porknya. Nah, Kang Dewa ada kayak gitu itu. Kalau sama saklek, nggak boleh. Maksudnya tuh kalau sekiranya misalkan di sana, kan kayaknya di sana bakal sulit bawa bekal. Iya benar gitu. Bawa bekal dari Indonesia. Iya pasti itu mending bawa bekal jatuhnya. Minimal kalau nggak ada banget ya apa ya kayak gitu-gitu ya. Indonesia kan banyak lah yang bisa dibawa. Beras nasi. Tapi kalau aman kan di sini, insya Allah makanan aman halal. Oke ya udah gas gitu. Berarti emang Saya rada saklek sama value itu
soalnya. Iya, setuju. Nah itu ada yang seperti itu, ada yang yang penting chicken aja pesannya gitu. Berarti Kang Dewa ini nggak apa-apa ngebawa alat-alat apapun dari Jakarta untuk memastikan makanan di sana itu halal ya. Betul. Oke, luar biasa. Habis itu Hong Kong, apa lagi yang menarik? Apa ada Udah lagi? sih cuma berapa negara doang saya luar negeri. Iya. Jangankan Singapura saya belum pernah. Walaupun banyak yang ngajak dulu ya rata-rata banyak terjadwal sih. Jadi saya tuh kalau bikin jadwal traveling atau touring itu memang harus jauh-jauh hari, gak bisa sebulan sebelum gitu, gak bisa dadakan. Minimal tuh 6 bulan. 6 bulan. Karena jadwal saya di kalender cukup padat di Indonesianya gitu. Jadi kalau udah terset, makanya kayak umroh itu menjadi agenda tahunan. Umroh itu saya di bulan Ramadan sama akhir tahun. Itu pasti umroh tuh insya Allah gitu dijadwalin. Nah sisanya kalau ada jadwal-jadwal lain, nempelnya di bulan mana gitu. Oke. Misalkan kalau ke Jepang nih lagi bagus nih Sakura, misalkan di bulan apa tuh gitu. Nah itu ngasih tahu. Cuma lagi-lagi kalau orang ada yang ngajak, tar dulu saya jadwal di Indonesia aman nggak? Wah udah terkunci di jadwal ini, makanya paling tahun depan lah gitu. Saya tantangannya mau di jadwal gitu. Luar biasa. Dan di itu apa halal trip itu udah lagi itu juga sekarang lagi naik juga karena di setiap negara itu sedang mengundang teman-teman muslim ke negaranya. Jadi agen-agen itu para agen itu udah ngebuka halal tour gitu. Jadi udah memastikan tempat makan ini halal, gimana habis itu jalan-jalannya mungkin di spiritual journey juga ada di sana mungkin. Gitu. Luar biasa. Berarti Kang Dewa, berarti kalau impian dari Kang Dewa sendiri, aduh saya ini dari dulu pengen ke negara ini. Kok dia apa? Iya. Nah sebenarnya saya tuh pernah nyeting target kayak mau jalan-jalan kemana tuh, cuman nggak sampai detail kemana ke negara mananya gitu kan. Pengen sekian benua gitu kan jatuhnya. Sampai ini kita konfirmasi ke pasangan, ke istri kan, tuh. Oke, ya balik lagi ya kalau udah bersuami istri kan konfirmasi mimpi kan. Gua gak ada list ke luar negeri, paling gue ini, tapi aku pengen kemana gitu. Ya udah saya ngikutin gitu. Bisa dia pengen ke misalkan ada 5 benua ya di masing-masing saya minimal sekali lah gitu. Eropa negara mana misalkan. Di Asia kemana, Australia kemana gitu. Itu udah mulai ada tuh listingnya. Udah mulai kita listing, tapi lagi-lagi kan namanya kita keluarga kan ngecek nih. Oke, kita ke Jepang atau misalkan kita ke Eropa deh. Eropa kan walaupun saya belum pernah sana minimal tuh Eropa mah beda kayak Indonesia yang mencak-mencaknya kan pakai ini kan segitu doang gitu. Coba kita kesini gitu kan. Yaudah ayo. Nah cuman ntar dulu gimana nih kita berdua doang semana gitu loh. Itu jadi obrolan. Tapi udah ada plan ke sana sih. Ada plan ke sana berarti ke Eropa ada, rencana ke Amerika ada. Tapi kalau misalnya Kang Dewa pun ke Eropa atau ke Amerika, apa yang dilihat misalnya dari bangunannya kah atau stadionnya kah? Kalau aku kan anak MU banget nih. Kalah mulu dong. Juara loh Kang. Jadi pada saat aku sempat kuliah di UK juga. Jadi, gitu ya. Jadi aku jalan-jalan ke Eropa itu stadion apa yang paling bagus di sana. Jadi aku dan ternyata benar Old Trafford apa? Yang paling bagus apa sih? Oh bagiku ya tetap Old Trafford. Oh bagiku. Kenyataannya enggak. Jadi maksudnya setiap aku jalan-jalan ke luar negeri itu nyari stadionnya. Nah kalau Kang Dewa itu yang menggerakkan ke satu negara itu historinya kah? Ya kemungkinan sih historinya, sejarahnya. Apa di sini ada apa gitu kan? Ke itu ya apa? Sama paling nanti kepentingan buat industri di bisnis. Di sini ada apa nih? Mungkin teknologinya kah? Perkembangan ide apa? Oh iya juga gini-gini ya itu bisa jadi. Karena kalau kayak saya sebagai muslim tuh salah satu yang saya yakini juga memang kalau kita pengen dapat ide lagi suntuk, lagi puyeng mumet gitu kan memang kita harus jalan-jalan sih. Iya. Ini juga jadi bagus tuh buat touring tuh untuk jadi campaign gitu. Jadi kalau lu suntuk, lu mumet gitu kan, lu jangan diem gitu. Jalan-jalan. Makanya keluar itu kadang karena ada misi bahwa gue pengen dapat insight nih, pengen dapat ibroh atau pelajaran gitu ya. Udah kemana? Oh iya juga ya gini. Oke, pulang di bawah. Jadi pulang tuh bawa catatan gitu. Oh ini nanti di bisnis ini gue bakal gini ini karena bagus tuh gitu kan. Oh kalau di Cina tuh sekarang kalau belanja tuh udah pakai tapping muka semua. Maksudnya oh gitu di Indonesia bisa nggak teknologi yang bikin gitu. Itu jadi kayak inspirasi. Goalnya tuh kalau saya lebih kepada ke bisnis, kedua ningkatin bisnis value-nya, value bisnisnya, kedua value personal dan spiritual. Lebih banyak bersyukur ya gini-gini. Nah sisanya mah itu paling ya apa namanya hiburannya lah, entertainnya gitu ya. Itu mah tambahan aja gitu. Berarti emang tepat ya Gen Z sekarang itu healing terus. Mungkin dia karena cari inspirasi gitu. Positive thinking gitu. Oke, berarti kalau Kang Dewa keluar negeri pun itu yang harus jadinya. Misalnya ada bisnis apa di sana yang bisa dipelajari yang dibawa ke Indonesia. Kemungkinan misi bisnis sih, misi bisnis sama misi personal spiritual. Oke. Sama yang ketiga paling misi menyenangkan pasangan. Oh. aku ngeliat video film ini di sini nih. Iya, gitu. Ke pasangan. Syutingnya di sini. Iya. Oke. Nyampe juga nih 30 menit Kang.
Udah. 5 ya yang itu. Oke, mungkin kalau Kang Dewa nih ngasih apa ya? Berarti di umur berapa Kang Dewa umroh itu? 27 atau 6 ya saya lupa. 26 Berarti bisa nih. Apa sih motivasi apa buat teman-teman anak muda ini yang ya pertama kali itu ya umroh dulu gitu? Ya, nah ini buat teman-teman ya. Kalau misalkan punya mimpi apapun mimpinya, mimpi misalkan pengen jalan-jalan ke luar negeri, mimpi bangun rumah tangga, mimpi bangun bisnis gitu kan. Saran saya, mimpi nomor satunya umroh dulu aja. Nah nanti pas di umroh ya, di Multazam, di Raudhoh itu bawa doanya, bawa mimpinya. Keliling dunia. Iya, bawa ya Allah gitu kan. Ini apa namanya proposal hidup saya. Iya. Saya pengen begini, begitu, begini segala macam. Pengen punya penghasilan sekian untuk bisa bantu orang, pengen bisa sedekah. Bisa. Nah itu bawa di umroh. Makanya kalau saya tuh salah satu kenapa akhirnya saya setting umroh tiap tahun tuh ke sana. Jadi bahasanya tuh kayak ngupdate mimpi itu di pas umroh. Misalkan kayak kemarin saya ada misi khususnya di umroh. Misalkan saya punya misinya ini gitu kan. Ya udah di situ aja. Dan rata-rata yang fun fact-nya adalah hampir rata-rata yang saya doakan di sana itu banyak terwujudnya. Iya Pak. Jadi bahasanya buat teman-teman jangan sampai malah kebalik. Punya katakanlah punya mimpi malah sibuk yang lainnya dulu tapi umroh di nomor sampingkan gitu. Walaupun gak ada kewajiban yang umroh ya. Tapi tadi bahas itu ini mah cerita pribadi saya. Setiap kali saya punya hajat, contoh ketika waktu saya setelah sakit tuh, saya punya 3 mimpi. Pertama pengen full sehat 100%, karena waktu itu saya kaku ya ini nggak bisa gerak apapun lah, dan vonis dokter itu kayaknya butuh waktu 2-3 tahun, lama gitu bilang. Pengen 100%. Kedua tuh saya pengen punya anak yang kedua, karena waktu itu udah sisi 5 tahun. Yang ketiga pengen lunas utang. Umroh saya doa di satu itu dong 3 proposalnya tuh. Ya Allah pengen ini, dan umrohnya tuh jalannya sakitnya minta ampun karena kan baru sakit. Wah doanya tuh benar-benar sampai netes mata tuh. Nah itu 3. Setahun kemudian tuh saya masih ingat di bulan Februari istri ngasih tahu positif hamil. Di bulan April itu akhir tahun umrohnya tuh. Di bulan April utang saya lunas. Di bulan Juni saya full 100% sehat. Itu kayak magic juga ya gitu. Percaya gitu kan. Nah maka setelah itu pokoknya tiap tahun mimpi apapun proposalnya disampaikannya waktu umroh. Nah jadwalnya umroh setiap tahun. Tuh gitu guys. Itu kadang ada aliran karena saya suka Manchester United, saya harus nonton dulu gitu ya. Umroh ke stadion Old Trafford. Itu kan umroh itu alirannya tuh kacau tuh. Itu tawafnya malah di stadion. Iya dong, bukan di Ka'bah. Nah gitu kan. Jadi kalau kalian punya mimpi dan pengen mengupdate ilmu mimpinya, nah itu saran dari Kang Dewa, umrohlah dulu, barulah minta keliling dunianya. Iya, di situ semua minta lah monggo, gitu. Oke, Kang Dewa, padat sekali isinya. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih sekali lagi. Siap. Oke. Oke, bye.